Buat hari kemenangan kita harus tahu dulu bagaimana cara kita menyongsong menyambut kedatangan kemenangan yang akan kita raih ini. Ya, ada 4 hal yang perlu kita persiapkan dari sekarang. Ya. Yang pertama adalah tunaikan zakat fitrah. Sudah bayar semua? Sudah. Ini berarti sudah lulus yang pertama ya, Bu ya. Tinggal 3 lagi. Ya. Mana yang 3 itu? Sebelum itu saya terangkan. Faedah zakat fitrah di sini ada 3, ya, dan zakat fitrah ini untuk yang masih hidup, Bu, ya, walaupun bayi baru lahir, ya, baru ngoak-ngoak itu wajib dizakati oleh orang tuanya, ya, bukan yang sudah meninggal, yang masih hidup, ya, ataupun orang yang mau meninggal misalnya sebelum akhir Ramadan ini, ya, juga harus dizakati, ya. Jadi faedah manfaatnya yang pertama adalah mensucikan jiwa dari sifat kikir, pelit, rakus, dan tamak. Ini fungsi zakat, ya. Karena orang yang pelit itu biasanya susah bantu orang, ya, biar kita dilatih setiap tahunnya, ya. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi ini merupakan pelatihan, ya, supaya kita istiqomah selalu berbagi kepada saudara-saudara kita yang memerlukan, ya. Jadi di samping mensucikan jiwa dari sifat-sifat yang negatif ini, juga sebenarnya, Bu, dapat menambal kekurangan-kekurangan puasa, kelemahan-kelemahan puasa, ya. Kita kan banyak kekurangannya, ya, Bu, ya. Ibadahnya mungkin kadang kurang, ya, Bu, ya. Banyak ngomongin orang, kadang-kadang ini yang susah kita stop. Ya, puasa itu yang beratnya bukan nahan lapar dan hausnya, bukan itu semuanya mampu semua. Tapi mau menahan ketika mau marah ini yang susah. Menahan mau ngomongin orang ini yang susah. Sudah ketemu temen ngobrol, wah enak kalian ngobrolin majikan, ya, Bu, ya. Oh, semangat itu nggak habis-habis. Ya, habis itu datangin lagi 2 orang lagi nimbrung, wah tambah sulit nyetopnya ini, ya. Jadi memuasai ngomongin orang, gossiping ini yang paling sulit, ya. Oke, jadi dengan membayar zakat itu, insya Allah kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah puasa, ya, akan ditambal, ya, oleh zakat fitrah ini. Keduanya meringankan beban orang yang dalam kesusahan, ya. Jadi kita membantu saudara-saudara kita, ya, yang sedang kekurangan, apalagi dalam menyambut hari riang gembira, ya. Kita tidak tega melihat saudara-saudara kita, ya, yang pada hari itu sampai nggak pakai baju baru, ya, Bu, ya. Apalagi makanannya nggak ada perbedaan, ya, dengan hari itu, ya. Maka kita prihatin, ya. Dengan begitu kita diwajibkan oleh Allah, ya, untuk menyumbang yang berupa zakat fitrah, ya, supaya dibagi-bagikan kepada mereka yang memerlukan, ya. Nah, ini yang di halakoh di sini. Sudah disalurkan belum, Bu? Nanti belum, Pak. Hari ini, ya. Silahkan disalurkan, ya. Jangan sampai terlambat, supaya mereka bisa lebaran bisa nyandang, ya, beli baju baru, makanan yang, ya, enak lah menurut mereka, ya, ukuran mereka, ya. Kemudian yang ketiga, perwujudan syukur, rasa syukur atas harta yang dititipkan kepada kita, ya. Ingat bahwa gajian yang kita terima, rizki ataupun harta yang kita miliki, hakikatnya adalah bukan milik kita yang sebenarnya, ya. Dia hanya titipan sementara, ya, dan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka titipan itu perlu kita berikan, ya, kepada orang-orang yang layak, ya, itu dengan cara memberikan zakat ataupun sedekah, ya. Jadi harta yang kita miliki, di situ ada hak orang fakir miskin, ya. Ini hebatnya Islam, ya. Di dalam Islam kita nggak boleh pelit, ya.
kikir, ya, tamak dan lain sebagainya. Kita harus sensitif dan harus melihat orang-orang sekeliling kita. Oke, kemudian yang kedua, apa yang kedua bicara? Takbiran. Nah, dan ini waktunya kapan? Malam Rabu. Ya, malam Rabu insya Allah. Jadi kita lihat Selasa malam itu atau malam Rabu, kita tunggu pengumuman ya. Nanti akan saya umumkan di Facebook ataupun di WhatsApp. Iya. WhatsApp grup ketua, nanti saya akan kirim grup yang lain, organisasi dan di Facebook nanti saya akan sebarkan. Takbir itu berasal dari perkataan kabbara yukabbiru takbiran. Kabbara atau takbir itu artinya membesarkan Allah Subhanahu Wa ta'ala. yang bunyinya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar apa artinya? Allah Maha Besar. Jadi ketika kita mengagungkan Allah, menggaungkan, melaungkan, ya, takbir mengagungkan Allah, itu artinya saat itu pula kita harus merasa diri paling kerdil dan kecil, ya Bu ya. Iya. Siapapun orang yang takbiran, tak itu presidennya, menteri, konglomerat paling hebat, paling kuat, ketika menyebut Allahu Akbar, maka dia harus menanggalkan keduniawiannya, ya Bu ya. Menanggalkan jabatan kepresidenannya, kementeriannya, apalagi konglomeratannya, ya Bu ya, posisinya, semua kita di hadapan Allah. Ketika menyebut Allahu Akbar dan seterusnya, saat itu sebenarnya kita tidak berdaya. Kita mengakui bahwa akulah yang maha kerdil, sementara Engkau ya Allah maha hebat, maha agung, maha besar, maha dahsyat dan segalanya. Sebab itu ketika kita menyambut kemenangan, tidak dibenarkan berjingkrak-jingkrak teriangan, apalagi baru melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak anak-anak muda kita yang ketika malam lebaran kemudian pacaran mulai lagi? Pak, malah mabuk-mabukan loh. Banyak. Oh iya, ini di kampung kita banyak. Iya. Malah justru happy ya Bu ya dengan Iya. pacarnya, kemana entah ya. Ini salah besar. Malah mabuk-mabukan. Nah itu ada itu, menyambut hari raya kebesaran, nyambutnya dengan malah yang dilarang oleh Allah. Nah, maka di sini Islam sebenarnya memberikan guideline, petunjuk. Apapun ketika kita mendapatkan kemenangan, ya, entah itu dapat gajian, jangan dikira-kira dulu ya Bu ya. Gajian itu kemenangan bukan? Menang setelah perang sebulan ya Bu ya. Perang dengan siapa Bu? Majikan. Oh iya, udah dihantam, diomelin, digebrak-gebrak ya Bu ya. Makan kurang, tidur kurang kadang-kadang. Ini zamannya, makanya nomor 1 namanya masih berperang kita sekarang. Ada nomor 1 ya? Iya. Apa nomor 1? Sekarang kita masih apa? Berperang ya, sampai besok. Iya. Nah ya. Jadi sama, ketika kita mendapatkan gajian juga merupakan kemenangan. Ya, seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nasr, apal semua panjenengan ya. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan seterusnya. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya, maka Allah memerintahkan kepada kita fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka berbanyaklah kamu membaca subhanallah, tasbih dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Ini ya yang disuruh oleh Allah, bukan sebaliknya jingkrak-jingkrak, joget-joget kegirangan karena mendapatkan kemenangan ya. Ya, apalagi minum-minuman, apalagi pacar-pacaran ya,
ke pantai kemana malam-malam ya Bu ya. Ah, ini salah besar. Padahal nggak ikut puasa lah. Ngapa lagi? Puasanya iya. Puasanya puasa, sembayangnya Bu. Ya. Sudah habis saja puasa, mulai lagi dosanya ya Bu ya. Ini makanya Ibu ya. Yang paling sedih ketika ditinggalkan Ramadan adalah malaikat menangis loh mereka. Ya Allah, habis Malaikat itu Ramadan. menangisi kita nih, sekarang lagi menangis, mau sedih banget. Takut hamba-hamba Allah ini kembali lagi kepada sebelum Ramadan ya Bu ya. Iya. Iya. Di waktu Ramadan sabarnya bukan main ya Bu ya. Bisa menahan lapar, jujur ya, amanah dan lain sebagainya. Habis saja Ramadan, mulai lagi ini yang ditakutkan oleh malaikat ya. Sementara makhluk yang paling gembira, senang riang gembira adalah syaitonir Rojim. malam nunggu setan ini besok ya. Besok. Wah, setelah selesai wah tepuk tangan Pesta menangkan dia. jimat setannya. Gampang lagi nanti ganggu kita ya. Ya Bu ya. Maka sebenarnya selama sebulan madrasah sebulan ini atau training pelatihan sebulan ini sebenarnya untuk kita tindak lanjuti untuk 11 bulan yang akan datang ya, supaya jangan berubah nilai keramadanannya itu loh ya. Sampai tahun depan lagi ya, begitu lagi 11 bulan lagi Ramadan di training lagi ya. Sebenarnya begitu Bu, Ramadan tujuannya supaya takwa terus kita ya Bu ya. La'allakum Takut. itu loh maksudnya sebenarnya. Tapi ya setannya banyak ya Bu ya. Kadang-kadang kita nggak mampu melawan rayuan godaan setan ya. Jadi itu takbir sebenarnya ya. Jadi ada dua nilai ketika kita bertakbir. Di situ ada nomor satu apa? Mengagungkan Allah dan Mengertikan diri sendiri. nah hakikatnya kita sedang mengkerdilkan diri sendiri yang maha kecil kita ini ya. Ketika menyebut apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu maksudnya ya. Yang besar hanya siapa? Dunia mah kecil, nggak ada harganya ya Bu ya. Iya, nggak ada harga, nggak ada nilai yang kecil sekali itu. Ya ada tapi kecil banget. Ya, kesenangan dunia ini sementara banget. Nggak ada yang kesenangan dunia itu abadi, ada nggak? Enggak ada. Anda dapat gajian itu senangnya berapa menit? Semalam. Semalam. Ya, kasihan. Udah capek-capek sebulan senangnya cuma semalam ya Bu ya. Cuma lewat. Tapi itu besoknya apa? Memble lagi. Besoknya meringis lagi, berjuang lagi, ya dapat lagi ya kayak gitulah, inilah dunia Bu. Semangat. Ini senangnya sebentar. Ya, kita lapar nih Bu. Banyak makanan di meja ya Bu ya. Senangnya berapa menit ya makan enak-enak tuh. Nah, ini kesenangan. Ya, mending kalau menyehatkan, mencret. Ini kesenangan dunia, ya. Kata orang jadi pengantin baru itu indah, senang banget. Coba ya tanya kepada pelaku pengantinnya ya Bu ya. Dalam 1 bulan itu kayak apa enaknya itu lamanya seberapa? Uangnya habis. Uangnya habis, pengalaman berarti. Mulai mikir kebutuhan. Ya. Jadi apapun di dunia ini nikmatnya sementara banget. Sementara. Anda beli mobil baru, cuma nikmatnya berapa menit sih? Mau coba duduk, kok cuma koyong ini, gitu ya. Akhirnya menyesal ya Bu ya. Kok kayak gini doang, mobil mahal-mahal. Nah, nyesel, cuma segitu senengnya. Habis itu mikirnya apa? Utang. Kreditnya Bu ya. Ini kesenangan dunia. Kesenangan dunia itu seperti ini. Di akhirat abadan. Enggak perlu kita itu kerja Bu di akhirat ya. Senangnya itu abadi. Hakikat senangnya itu betul-betul selama-lamanya. Dan kita tidak memerlukan tenaga untuk apa yang kita inginkan. Makanya jangan sampai terpedaya oleh hiruk atau gemerlapnya apa? Dunia ini. Makanya bersyukur dengan ada di sini ya Bu ya, sebagai rem dalam hidup ini, bisa memilah ya Bu ya, bisa steril ya, supaya hidup kita terus dalam kondisi baik, lurus ya, sidik, amanah, tabligh, fatona, supaya apa? Dunianya enak, akhiratnya lebih Amin. Dunia ini sebentar banget ya.
Iya, ini jadi yang kita kejar adalah akhirat. Ya, dua-duanya, ya. Akhirat kita kejar, dunia juga kita kejar. Oke, itu jadi yang pertama, mengagungkan Allah dan mengkerdilkan diri sendiri. Kita ini kerdil semua, Bu, ya. Lahir nggak bawa apa-apa, mau mati, mau dikubur nggak bawa apa-apa, ya. Mandi juga dimandiin orang, ya, Bu, ya. Kain kapan juga pakai orang, nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Sama waktu kita lahir nggak bisa ngapa-ngapain, bisanya nangis. Ya. Maka isi kehidupan ini dengan amar ma'ruf nahi munkar. Oke, yang kedua, ketika kita bertakbiran, sebenarnya diri ini tidak berdaya sama sekali dan tidak punya apa-apa, kita tidak punya apa-apa, ya. Maka ibu-ibu sekalian, apa yang kita miliki, ya, hakikatnya menurut Nabi adalah apa yang telah kita infakkan fi sabilillah, ya. Sementara uang yang ada di bank sekarang ini, ya, belum tentu milik kita 2 jam yang akan datang, ya, Bu, ya. Uang kita hari ini yang ada di dompet kita, ya, belum tentu milik kita setelah 2-3 jam yang akan datang. Benar, Pak. Iya, mungkin miliknya tukang 7-Eleven, miliknya tukang sayur, ya, kalau rokok tukang rokok, ya, Bu, ya. Iya, kalau kita mati, harta kita akan menjadi rebutan, Bu. Bukan milik kita lagi, ya, Bu, ya. Ya Allah. Sekian miliar dolar yang ada di bank, kalau kita mati sejam yang akan datang, bukan milik kita, ya. Milik kita hakikatnya adalah harta yang telah kita belanjakan di jalan Allah. Nah, itulah harta hakikat yang kita bawa di akhirat kelak, ya. Oke, yang ketiga, sholat Idul Fitri. Ini jangan dingrak-dingrak dulu, ya, Bu, ya. Lakukan sholat Idul Fitri dan cara-caranya di bawah itu ada. Ya, satu, disunnahkan mandi pagi, pakai baju yang terindah, bukan terbaru dan termahal. Ya, kalau mampu, monggo, kalau mampu, ya. Tapi bagi kita, saya kira nggak perlu nunggu tiap tahun, ya, Bu, ya. Tiap bulan juga mampu ini keliling terus cari diskonan. Enggak pernah. Ya. 2 kali itu, Pak. Oh iya, itu tahu semua, ya. Bajunya ganti terus. Tapi kita orang yang di kampung, ya, biar kampung kita, ya, mungkin setahun sekali. Membahagiakan diri. Ya, itu, yes. Ini harus banyak kita syukuri, ya, biar. Benar loh, kita tuh harus banyak syukur loh, Bu. Kita nggak puyeng mikirin beras, mikirin pakaian, mikirin apa, semua yang sudah disiapkan semuanya, ya. Oke, pakai wewangian yang adem, ya. Disunahkan sarapan dulu, pergi ke masjid atau lapangan, walaupun boleh di rumah, yang sunnahnya ke lapangan, walaupun di masjid dibolehkan, ya. Ikut sertanya wanita dan anak-anak, walaupun dalam kondisi haid, tapi jangan sembahyang, ya. Duduk-duduk saja, ya. Menempuh 2 jalan yang berbeda, ya. Jalannya naik tank, pulangnya naik MTR. itu maksudnya, Malah budar, ya. Nah, itu. Kemudian di bawah membaca takbir sampai ke lapangan, ya. Tidak adanya azan dan iqamah, tidak ada qobliyah dan ba'diyah, ya. Saya kira semuanya cukup. Kemudian yang keempat, nantinya kita harus bersilaturahmi ataupun halal ya, habis selesai sholat saja cari saudara kita, teman-teman kita temui, ya, Bu, ya. Kemudian mengucapkan, disunahkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon alhamdulillah. Ada yang ditanyakan atau disampaikan? Bisa libur semua nggak Rabu nanti? Insya Allah. Bisa, ya. Sholat di mana, Bu? Di Di sini, sini. Pak. Kan gantinya yang Di tanggal tempat 4 kemarin itu minta Ah, lebaran gitu. sudah dibentuk ya panitianya, ya? Sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah. Ya, bagus. Jadi bagian saya jam 10, ya. Iya. Nanti kan terakhir jam 10. Kalaupun nanti
ada lagi yang nggak kebagian tempat diundang lagi, bisa Ya, disambung ditambah nanti. lagi ya. Tambah lagi yang keempat. Saya Insya Allah. simpan. Ya. Udin di Cintacoy. Oh, Belajar. Iya, Ustaz Usman di Victoria Park, oh Victoria. Tanda putih itu ya katanya. di Di tenda Victoria. tenda atas. Oh, bukan di ini India Club. Namanya. Gimana? India Club. Bukan. Enggak, nggak boleh. Oh, Di tenda itu ya Pak. Iya, di Iya, tenda. di tenda. Kalau Gajari di Taiwan sana, di Islamic College. Oh jauh, Jauh. jauh. Masa? Lucu. Iya, di sekolah, di halaman Iya. sekolah. Ya udah enak di sini ya. Dekat. Punya sendiri, tempat sendiri. Enak. Ya, silakan di undang teman-teman, ya, keluarga biar ngumpul di sini. Ada yang punya keluarga sendiri ya, keluarga ngumpul di sini. Saya nggak libur. Tetangga. Enggak libur. Iya. Nah, Daftar kakek ke rumah sakit bawa jadwalnya. ya. Kerja. Yes, yang penting sehat. Ya. Amin. Ya, amin. Pak, itu kalau mandi itu pagi nggak bisa, malamnya boleh. Ya. Banyak teman-teman yang nggak bisa mandi sebelum subuh. Ya. Nah, ya, jadi nggak apa-apa, yang penting kita niat. Karena tujuan mandi itu adalah untuk membersihkan kita supaya seger, ya Bu ya. Nah, jadi ya itu, yang penting niatnya. Ya. Ada lagi? Iya, iya. Nggak ada. Kalau tidak ada, mari kita tutup pengajian kita dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.